Di tengah hingar-bingar bursa transfer yang penuh intrik dan kejutan, satu nama mencuri perhatian dunia sepak bola, Florian Wirtz. Bintang muda yang menjadi roh kreativitas Bayer Leverkusen ini sudah lama digoda oleh raksasa Eropa. Real Madrid dengan janji kejayaan dan sejarah megahnya, serta Manchester City yang menawarkan kekuatan finansial dan tangan dingin Pep Guardiola, keduanya telah memasang radar mereka pada Wirtz. Segalanya terasa mungkin, hingga satu keputusan mengejutkan mengubah segalanya. Alih-alih menyeberang ke Spanyol atau Inggris, Wirtz memilih jalan yang lebih dekat, namun tak kalah besar, Bayern München. Klub raksasa Bundesliga itu tampaknya berhasil meyakinkan sang playmaker bahwa rumah terbaik baginya adalah tetap di Jerman, tempat ia dibesarkan dan berkembang. Ini bukan hanya soal uang atau trofi, tapi tentang warisan, keberlanjutan, dan kepercayaan. Bayern tidak hanya menginginkan Wirtz sebagai pemain, mereka melihatnya sebagai simbol era baru setelah kepergian bintang-bintang sebelumnya. Keputusan ini menyisakan banyak tanya, harapan, sekaligus ketegangan. Bagaimana peran Wirtz dalam taktik Bayern yang terus berevolusi? Apakah ini akan menjadi titik balik dominasi Bayern setelah musim yang penuh gejolak? Satu hal yang pasti, dunia akan menatapnya lebih tajam dari sebelumnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Musim ini seakan menjadi bab terakhir Florian Wirtz dalam kisah indahnya bersama Bayer Leverkusen. Performanya yang luar biasa, baik untuk klub maupun timnas Jerman, telah mengundang decak kagum dan ketertarikan dari para raksasa Eropa. Tapi Wirtz, yang kini memasuki usia emas 22 tahun, tahu bahwa waktunya sudah tiba. Ia siap meninggalkan zona nyaman demi tantangan baru yang lebih besar. Namun keputusan Wirtz bukanlah sekadar soal popularitas atau glamor. Menurut laporan dari Bild, sang maestro lini tengah telah mencapai kesepakatan penuh dengan Bayern München. Sebuah langkah yang memperkuat tekadnya untuk tetap di tanah kelahirannya. Meskipun Xabi Alonso, pelatih yang membesarkan namanya di Leverkusen, dikaitkan erat dengan Real Madrid, Wirtz tetap pada pilihannya. Ia menolak pendekatan dari City dan Madrid. Ada sesuatu di Bayern yang membuatnya yakin proyek masa depan, warisan, dan mungkin perasaan pulang ke rumah. Meski begitu, langkah menuju Bayern bukan tanpa rintangan. Leverkusen yang baru saja meraih kejayaan bersejarah enggan melepas aset terbaiknya ke rival Bundesliga. Negosiasi antar klub belum dimulai, tapi Bayern tampaknya tak akan mundur. Mereka siap menggelontorkan dana fantastis, 125 juta euro. Angka yang bukan hanya mencerminkan nilai pasar Wirtz, tetapi juga keyakinan mereka bahwa sang gelandang akan menjadi pusat generasi emas berikutnya di Allianz Arena. Perjalanan Florian Wirtz menuju puncak dimulai dari sesuatu yang sederhana, mimpi seorang bocah Jerman yang mencintai sepak bola. Setelah menunjukkan bakat luar biasa di Akademi FC Köln, Wirtz membuat keputusan besar di usia 16 tahun bergabung dengan Bayer Leverkusen. Sebuah langkah yang tak hanya mengejutkan publik, tapi juga menjadi titik balik karirnya. Di Leverkusen, dia bukan hanya diberi tempat, tapi kepercayaan penuh. Debut di usia muda, menyamai bahkan melampaui rekor-rekor pemain besar sebelumnya, Wirtz tumbuh dengan cepat, baik sebagai playmaker maupun sebagai pemimpin di lapangan. Cedera ACL yang sempat menghantamnya pada 2022 sempat membuat dunia khawatir. Namun seperti tokoh dalam kisah heroik, Wirtz bangkit lebih kuat. Musim demi musim, ia menunjukkan kedewasaan dalam bermain yang jauh melampaui usianya.
Dribblenya tajam, visi permainannya jernih, dan keputusannya di lapangan penuh ketenangan. Xabi Alonso, sang pelatih, menjadikannya poros utama dalam proyek revolusi Leverkusen. Bukan hanya sekadar pemain, Wirtz adalah denyut nadi di Werkself. Puncaknya terjadi di musim 2024-2025 saat semua cerita, kerja keras, dan mimpi itu menjadi kenyataan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bayer Leverkusen meraih gelar juara Bundesliga. Sebuah momen yang tak hanya menggetarkan para pendukungnya, tapi juga mencatatkan nama Florian Wirtz dalam tinta emas sejarah klub. Ia bukan lagi sekadar talenta masa depan, ia adalah legenda yang menulis sejarah dengan kakinya sendiri. Dalam waktu dekat, Wirtz akan menginformasikan keputusannya tersebut kepada manajemen tim. Meski demikian, Leverkusen belum mendapat pendekatan secara resmi. Andai Florian Wirtz benar-benar mendarat di Bayern München, maka kita akan menyaksikan awal dari sebuah babak baru dalam sejarah klub yang lebih muda, lebih dinamis, dan berorientasi pada permainan kreatif. Bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang arah baru yang tengah dibangun. Ini bukan sekadar transfer besar. Ini adalah simbol dari kebangkitan kembali sang raksasa Bundesliga yang sempat goyah namun tak pernah benar-benar tumbang. Dengan kehadiran Wirtz, Bayern akan memiliki jantung permainan yang segar, cerdas, dan tajam. Sosok yang bisa mengatur tempo, membelah lini pertahanan lawan, dan memberi ancaman dari lini kedua dengan satu gerakan kecilnya. Ia adalah seniman di lapangan. Dan ketika dikombinasikan dengan kecepatan serta flair dari para pemain muda seperti Alphonso Davies dan tentu saja Jamal Musiala, Bayern bisa berubah menjadi mesin yang tidak hanya mematikan, tapi juga indah untuk ditonton. Namun, satu pertanyaan besar mulai bergema di kalangan fans dan pengamat. Bagaimana dengan Jamal Musiala? Dua bintang muda Jerman yang sama-sama beroperasi di ruang yang hampir identik, sebagai gelandang serang, sebagai pengatur ritme, sebagai pembeda. Apakah keduanya bisa bermain bersama? Atau akan ada perebutan tempat, ego, dan dinamika taktis yang rumit? Posisi dasar Florian Wirtz dan Jamal Musiala memang berada di titik yang sama sebagai gelandang serang, otak dari permainan tim, pengatur ritme sekaligus pemecah kebuntuan. Tapi yang membuat keduanya istimewa bukan hanya kualitas individu mereka, melainkan fleksibilitas luar biasa yang mereka miliki. Mereka bukan sekadar pemain yang berdiri di belakang striker, mereka adalah seniman lapangan yang bisa bermain di banyak dimensi permainan. Wirtz dengan visinya yang tajam dan gerak diam-diam mematikan di antara lini, kerap kali bermain sebagai gelandang serang murni. Namun, dalam skema tertentu, ia juga bisa berpindah ke sisi sayap kanan sebagai inverted winger, masuk ke dalam dan menciptakan kelebihan jumlah dari lawan, sebuah kualitas langka yang jarang terlihat di usia semuda ini. Sementara itu, Musiala menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda. Ia lebih cair, lebih eksplosif. Ia bisa bergerak dari kiri, menusuk ke tengah, atau menari di ruang antar lini sebagai gelandang nomor 10. Gaya bermainnya yang lincah dan penuh improvisasi menjadikannya senjata tak terduga. Dalam satu gerakan tipuan, Musiala bisa mengubah arah pertandingan. Ia seperti puisi yang bergerak, tak terikat oleh posisi, hanya terikat oleh momen. Bayangkan jika keduanya berada di lapangan yang sama, Wirtz sebagai konduktor, Musiala sebagai tarian bebas. Jika digunakan dengan taktik yang tepat, mereka bukan hanya bisa berbagi ruang, tapi saling memperkaya permainan satu sama lain. Ini bukan tentang sian baru di Eropa.
Ini bukan sekadar pertarungan posisi, ini adalah teka-teki yang akan menguji kecerdikan pelatih Bayern berikutnya. Satu hal pasti, jika mereka bisa dipadukan, maka Bayern tidak hanya memiliki satu, tapi dua pemain kelas dunia di usia emasnya. Dan dunia akan menyaksikan seperti apa jadinya duet yang bisa saja mendefinisikan dekade berikutnya di sepak bola Eropa.